Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, saya Ayu Ratnasari, NIM 18531019. Saya dari Prodi PAI, DPL Bapak Dr. Sutarto SAG MPD. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Secara bahasa, hadis adalah perkataan, sedangkan secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis itu juga dinamakan sunnah. Sedangkan Al-Quran secara bahasa yaitu berasal dari kata qara'a yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, apa saja sih macam-macam dari hadis? Nah, yang pertama ini adalah hadis mutawatir, yang dimana merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Nah, untuk hadis yang kedua yaitu hadis masyhur. Nah, di sini diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatirnya. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat untuk dusta. Sedang yang ketiga yaitu hadis ahad, di mana hadis ini diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, kedudukan Al-Quran sebagai hukum Islam ini sangat tinggi karena Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan dalam hidup harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Untuk kandungan hukum dalam Al-Quran itu sendiri yang pertama yaitu adalah akidah atau keimanan yang merupakan keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah ini terkait dengan keimanan terhadap hal yang gaib yang terangkum dalam hukum. Dan yang kedua yaitu syariah atau ibadah. Nah, hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah yang baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana disebut ibadah mahda maupun yang berhubungan dengan sama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairul mahda. Nah, untuk ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis, ijtihad ini berasal dari bahasa Arab yang dimana ijtihada atau ijtihadan yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Untuk syarat-syaratnya sendiri yaitu adalah tergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid, dimungkinkan hasil ijtihad antara satu ulama dengan ulama lainnya pasti berbeda. Dan yang ketiga yaitu kedudukan ijtihad sendiri itu memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Nah, untuk fungsi hadis sendiri dalam Al-Quran, di mana Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran kepada umat manusia, sehingga hadis berfungsi untuk menjelaskan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Untuk penerapan sumber hukum Islam dalam keseharian sendiri, yaitu yang pertama kita harus membaca, menghafalkan, memahami, mentadabburi, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Perilaku menerapkan sumber hukum Islam. Nah, ini ada 2 pembahasan, yaitu perilaku ikhlas, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada kata-kata motivasi, yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, bagi siapa yang telah cinta kepada Al-Quran, maka dia bisa memahami, dia bisa membaca, dia bisa menghafalkan, dia juga harus bisa mengamalkan. Karena kita sebagai umat muslim, tentu Al-Quran dan hadis adalah sumber dari segala sumber bagi kehidupan yang tentunya menjadi sebagai pedoman hidup kita. Maka penting bagi kita untuk mengamalkan dan mempelajarinya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.